pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, dari anak-anak apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ada semua. Baik. Dari anak-anak sendiri, apakah masih mengingat materi kita yang lalu itu apa? Komik. Di sini kita akan mencari pesan tersirat dan tersurat dari sebuah komik. Ibu akan bacakan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Di sini menganalisis informasi berupa gagasan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari berbagai tipe teks berwujud teks visual dan atau audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Lalu untuk tujuan pembelajarannya di sini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pesan eksplisit dari teks visual dan atau audio visual. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan maksud implisit dari simbol atau suasana dalam teks visual dan atau audio visual. Nah, lalu di sini bisa scan button ini terlebih dahulu untuk menguji pemahaman kita sebelum mengenai. Ya bisa. Sebentar Bu. Bisa dijawab pertanyaan lebih dahulu. Baik, satu lagi. Baik, di sini pesan eksplisit adalah pesan disampaikan secara langsung dan jelas. Oke, kayak ini yang dikatakan oleh manusia juga pesan eksplisit adalah yang dirasakan atau dibuat. Baik, dari pemahaman anak-anak sendiri terkait eksplisit dan implisit itu sudah benar ya anak-anak untuk mencari suatu makna atau pesan yang terdapat dalam komik itu sendiri. Selanjutnya di sini Nah, di sini jadi pesan tersembunyi itu disimpannya ada di mana? Atau di kata-kata, ekspresi dengan karakter, atau latar belakang. Itu sebenarnya bisa ada di ketiganya ya teman-teman. Bisa di dalam katanya itu, lalu untuk ekspresi dari karakternya itu seperti apa nantinya, apakah dia menggambarkan suasana yang ada pada komik itu dan latar belakang dari visualnya komiknya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, di sini ada tipe pesan eksplisit dan implisit dalam komik. Nah, komik adalah media unik yang menggabungkan teks dan gambar. Untuk memahami sebuah komik secara utuh, kita harus bisa menemukan dua jenis informasi atau pesan yang terlihat secara eksplisit dan yang tersembunyi atau secara implisit. Seperti itu. Lalu di sini ada pesan eksplisit itu apa? Itu yang tersurat. Dan informasi yang dituliskan secara langsung, jelas dan gamblang. Nah, ini di mana letaknya? Biasa ada di dalam kata, kotak narasi, tulisan pada objeknya. Lalu di sini ada contohnya juga. Misalnya di dalam katanya itu ada tokoh A berkata, "Aku tidak suka makan sayur bayam." Pesan eksplisitnya apa? Tokoh A itu sebenarnya benci sayur bayam, makanya dia tidak suka. Seperti itu.
yang tersirat. Nah ini pesan atau informasi yang tersembunyi di balik teks atau visual. Nah di mana letaknya? Biasanya ada di ekspresi wajah dan gestur. Biasanya ada di latar belakang dan warnanya, warna dari visual komiknya itu seperti apa. Lalu simbol visualnya, biasanya ada tanda seru atau lampu pijar. Lampu pijar yang kayak lampu itu biasanya menggambarkan ada ide atau apa gitu. Lalu yang tadi ada efek visual kata, biasanya ada di perangkat yang semakin kecil itu kayak biasanya berbisik gitu karakternya. Lalu contohnya tokoh B berkata, oh tidak apa-apa, aku senang kok kamu datang terlambat. Tapi komikus itu menggambar wajah tokoh B dengan alis yang menekik tajam, bibir cemberut dan latar belakang panelnya itu berwarna merah. Pesan implisitnya tokoh B sebenarnya sangat marah dan kecewa meskipun mulutnya berkata tidak apa-apa. Gitu. Nah di sini bisa dibaca dulu komiknya dari apa, nanti pesan eksplisit dan implisitnya apa. Terlihat kan? Coba apa di sini ada pesan eksplisitnya seperti apa dan implisitnya seperti apa. Iya kita silakan. Jadi di sini ada 3 tokoh ya. Yang pertama itu yang rambut panjang. Itu dia itu nyari botol bekas. Terus dilihat oleh kedua temannya. Itu yang rambut panjang namanya Odell. Odell. Ya. Dia sangat banyak botol katanya. Wah Odell rajin ya. Katanya dia mau mengurangi sampah botol sepertinya. Oh iya botol bekasmu kasih saja ke Odell Len. Yang rambut pendek itu namanya Len. Ya. Wah betul juga. Lalu yang Odell tuh bilang gini, yang ini tidak ada. Del ini sekalian botolku. Ya tidak ada hadiahnya. Jadi ini yang lain itu memberikan botolnya kepada Odell. Ternyata setelah kita analisis secara singkat, ternyata si Odell itu mencari hadiah di dalam botol itu, bukan ingin mengumpulkan botol demi kemanusiaan lingkungan. Ya jadi apa maksudnya? Jadi ini dia maknanya. Nah eksplisit Odell mengumpulkan banyak botol bekas. Nah melihat hal itu memberikan botol untuknya kepada Odell, kemudian memeriksa botol lalu mengeluh kecewa karena tidak menemukan hadiah di balik itu botolnya. Lalu untuk makna implisitnya itu Odell mengumpulkan botol bukan karena peduli pada kebersihan lingkungan, nah melainkan demi berburu hadiah undian yang ada di balik tutup botol. Lalu komik ini menyindir perilaku orang yang tampak melakukan aksi lingkungan, padahal tindakan tersebut itu didasari oleh keinginan pribadi. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik di sini bisa scan barcode yang ada di sini. Sebentar. Sudah bisa scan? Nah dari komiknya itu bisa diperbesar ya, bisa diklik aja. Ya, bisa. Nah itu dibaca dulu komiknya. Nanti dijawab.
yang sudah itu sudah nanti jangan dikeluarkan dulu karena setelah ini ada soal lagi. Mariana sudah baik karena semua sudah. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah di situ sudah berubah? Sudah bisa diisi. Ini topiknya berbeda ya.
karena sudah semua, di sini kita akan mempresentasikan secara singkat saja mengenai jawaban dari anak-anak. Nah, di sini untuk caranya untuk anak-anak mempresentasikan itu nanti akan kita lomba dengan bebek. Baik, untuk nanti yang maju pertama bisa mempresentasikan hasil pengerjaannya baik dari yang slide pertama tadi, soal-soal yang pertama lalu ke soal yang kedua. Nanti akan ditampilkan di layar. Baik, kita mulai saja. Jadi nanti supaya benar juga ini maksud jadi nanti di sini Mbak. Biar orang manggil dia sendiri. Baik, di sini kan yang pertama tadi ada jawabannya Mita ya. Dan ini kita nanti menjelaskan kenapa alasannya bisa menjawab analisisnya seperti itu. Nanti bisa dari Deviana menanggapi analisis dari Mita apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu, apakah dapat dipahami? Baik, kita silakan menjelaskan dari analisisnya. Ya, atau gimana Ibu? Itu langsung dibaca aja dari pertanyaannya. Nanti jawabannya berbeda. Pertanyaan pertama, berdasarkan dialog Ellen di panel kedua, apa alasan utama yang membuat Ellen memutuskan untuk membeli roti dalam jumlah yang banyak? Jadi alasannya yang lebih banyak itu karena ada diskon. Jadi iya. Kemudian yang kedua, perhatikan panel ketiga, informasi penting apa yang disampaikan oleh tokoh dan kacamata mengenai tanggal kadaluarsa dari roti-roti yang dibawa Ellen. Kadaluarsanya saat bisa itu jadi langsung diberikan ya dari analisis dia dimakan karena tidak tahu kadaluarsanya. Iya. Pada panel terakhir, kalimat apa yang diucapkan oleh tokoh berambut hitam panjang saat mengajak teman-temannya menghabiskan roti tersebut? Roti ini tuh tetap dimakan dan rasanya enak walaupun saat itu udah ada rasa. Ya, bagus sekali. Dari Heriana mungkin bisa menanggapi analisis dari Mita. Kalau dari aku cukup sama untuk poin pertama sama poin kedua. Lalu untuk poin ketiga itu sebenarnya masih sama, cuma ada tambah di jawaban aku masih sama, ide jawaban saya masih sama, tapi mungkin ada sedikit tambahan untuk si rambut hitam ini. Sepertinya untuk dia tuh makan untuk menjaga perasaan temannya, karena di sana tuh kan ada, kalau kita lihat lagi tuh ada temannya yang rambutnya merah. Nah, rambutnya merah itu kayak mukanya tuh setengah biru gitu, jadi kayaknya makanannya udah gak enak, tapi sama si rambut hitam lebih enak, tetap dimakan. Iya, bagus sekali. Betul ya untuk analisisnya anak-anak. Dari yang lain apakah sama analisisnya? Sama ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Di sini kita main bebek-bebekan lagi. Itu sini ada apa ini? Yang kedua ya, iya. Yang kedua, nanti Rindu bisa menanggapi dari analisis Paris. Langsung saja pertanyaannya itu perhatikan panel keempat dan kelima. Apa maksud
dari tindakan Odell yang mencoret angka 11 di kalender menggunakan spidol merah lalu berkata, oh itu bisa diatur kok. Apa hubungannya dengan jumlah hari libur mereka? Jawabannya itu Odell mencoret tanggal 11 agar tidak seperti hari libur tambahan sehingga libur mereka menjadi 3 hari. Lalu yang kedua, perhatikan ekspresi wajah tokoh berkacamata Sam pada panel terakhir yang menepuk janji dengan latar belakang wajah memerah atau gelap. Perasaan atau suasana hati apa yang sudah dirasakan Sam terhadap performa yang ada. Jadi Sam itu merasa kesal dan heran karena tindakan si Odell ini tuh dianggap lucu tapi juga konyol. Lalu yang ketiga, meskipun tidak ditulis secara langsung, bagaimana sifat atau karakter Odell yang bisa kamu simpulkan dari caranya membuat tanggal merah sendiri di kalender? Mengapa kamu berpendapat demikian? Nah, Odell ini kan sifatnya usil, kreatif, suka bercanda, yang membuat dia tuh kayak gimana ya, membuat tanggal merah sendiri di kalender. Nah, sifat dia itu yang bikin dia tuh kayak kelihatan usil. Iya. Tapi nggak lima. Kayak dari Rindu, Mbak Rindu, sama sih Bu. Analisisnya sudah sesuai. Baik, karena anak-anak sudah bisa memahami pesan eksplisit dan implisit, tentunya kita ada kuis yang terakhir. Oh my god. Banyak ya. Wow.
belajar